Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Mintananda Pradana dari Fakultas Kedokteran Umum Angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan esai saya tentang penggunaan bahasa Indonesia baku di kalangan kaum milenial. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dapat kita ketahui dari buku atau media lainnya bahwa saat itu Soekarno mengatakan bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional. Kalimat tersebut bukan hanya sekedar kalimat biasa, tetapi kalimat tersebut harus menjadi motivasi untuk kita agar dapat mewujudkan harapan tersebut. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, harus ada usaha dari diri kita sendiri dan juga orang lain. Seperti kita ketahui bahwa di era milenial ini, bahasa Indonesia sedang mengalami goncangan. Goncangan ini dapat menghambat keinginan kita untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Namun, kendala utamanya justru bukan berasal dari bahasa Indonesia, melainkan dari sikap penuturnya. Kedudukan bahasa Indonesia di rumahnya sendiri masih belum optimal. Perkembangan negatif dari bahasa Indonesia saat ini adalah maraknya penggunaan bahasa yang tidak baku, yang sulit dipahami di kalangan remaja. Contohnya kalimat sangat yang diubah menjadi kalimat bet. Kemudian, situs jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter mempunyai peran yang cukup penting dalam penyebaran bahasa gaul seperti bet, keles, gue, lo, dan sebagainya. Remaja menggunakan media seperti situs jejaring sosial sebagai alat untuk mendemokrasikan kata-kata sesuka hati dan disusun secara individual. Kebanyakan dari mereka menganggap bahwa bahasa Indonesia baku terlalu formal, tidak bebas, dan terasa kurang akrab di telinga. Kaum milenial lebih menyukai bahasa baru yang dikenal dengan bahasa gaul yang merupakan campuran dari bahasa daerah, bahasa asing, dan bahasa Indonesia. Stiani menjelaskan bahwa terdapat dua faktor yang menjadi tantangan bagi kedudukan bahasa Indonesia, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menjadi tantangan bagi perkembangan bahasa Indonesia adalah kehadiran bahasa daerah yang cenderung digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi sehari-hari, apalagi jika bahasa daerah memiliki potensi yang kuat untuk mempengaruhi masyarakat lain untuk menggunakannya, seperti bahasa daerah suku Betawi atau Jakarta. Jakarta merupakan kota metropolitan yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu, tidak heran jika budaya khas suku Betawi atau Jakarta, khususnya bahasa Betawi, kerap dijadikan masyarakat sebagai bahasa baku, yang sebenarnya itu sangat bertentangan dengan kaidah bahasa Indonesia. Misalnya penggunaan kata gimana, kayak apa. Faktor eksternal yang menjadi tantangan bagi bahasa Indonesia adalah kehadiran dari bahasa internasional. Untuk melakukan interaksi dan menjalin hubungan dengan negara lain, kita perlu menguasai bahasa Inggris sebagai sarana untuk berkomunikasi yang dapat mengakibatkan kecenderungan masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, untuk menggeserkan nilai-nilai, peran, dan kedudukan dari bahasa Indonesia. Selain itu, ada kecenderungan juga untuk mulai menggunakan bahasa Indonesia dengan bahasa internasional tersebut. Hal ini memunculkan sikap negatif masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Memang tidak salah jika kita mempelajari dan mendalami bahasa Inggris atau bahasa internasional lainnya, karena itu merupakan pengetahuan dan skill yang perlu kita kembangkan, dan itu memang sangat dibutuhkan untuk karir kita di masa yang akan datang. Akan tetapi, yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia yang menghargai warisan budaya bangsa untuk tetap bisa menjaga dan melestarikan bahasa persatuan Indonesia supaya senantiasa menjadi lambang jati diri bangsa dan tidak hanyut terbawa arus modernisasi. Bila perlu, bahasa Indonesia dapat kita kembangkan menjadi salah satu bahasa internasional di dunia. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.